terbiasa dengan konsep, terbiasa dengan teori, terbiasa dengan latihan teknik tanpa proper power yang digunakan sebagai counter, yang terjadi adalah Anda hanya melatih gerakan tapi tidak melatih power dalam pertarungan. Bagaimanapun juga fight itu nomor satu adalah power. Orang yang mau nyerang Anda nggak akan sungkan-sungkan untuk BAM! Seperti itu, nggak sungkan-sungkan mereka. Adalah percis sama dengan yang tadi, tapi kita sekarang belajar dengan menggunakan dua tangan atau yang disebut dengan Linshu Daida. Ketika kita terbiasa dengan konsep menghadapi pukulan, maka pada akhirnya kita akan terbiasa dengan pukulan, sehingga ketika kita fight murni di jalan, Anda tidak akan takut lagi terhadap pukulan lawan. Orang sering bilang bisa itu karena biasa. Nyali itu bisa dibentuk. Ketika kita punya pola latihan yang benar, maka nyali itu bisa dibentuk dengan benar. Tapi tidak akan bisa kalau basic Anda salah. Pak Anda salah, tan Anda salah, wu Anda salah, cat Anda salah, jam Anda salah, bong Anda salah, gun Anda salah. Maka yang terjadi adalah Anda hanya nekat. Ya, perhatikan ya. Basicnya itu penting, karena dalam Wing Chun basic is advance. Siap? Kita lanjutkan. Sekalian saya ambil nafas. Berikutnya adalah pukulan konstan yang sama, kemudian kita merespon dengan Linshu Daida atau dua tangan. Setelah kita terbiasa dengan satu tangan, maju, dinamis, dan kita pastikan konsep kita benar, sekarang kita akan lanjut dengan konsep Linshu Daida, yang dimana kita memastikan ketika dua tangan kita masuk memiliki konsep yang benar. Kita akan mulai, pukul. Kedengaran nggak suaranya? Kita akan mulai dengan Pakda. Pakda dia juga sama Pak, namun ada pukulan di setelahnya. Kita langsung mulai Pakda. Inilah Pakda. Begitu saya Pak, boom, ini akan langsung masuk pukulan. Boom. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya itu adalah Chatka. Enak banget ya. Berikutnya itu adalah Tanda. Langsung, enak sekali. Oke. Berikutnya adalah Wuda. Kosong langsung. Oke. Itu pola latihan yang ketiga untuk memastikan apakah konsep kita benar. Karena sebelum Anda masuk dalam fight yang benar-benar murni, Anda harus bisa membentuk itu sebagai habit. Karena kalau tidak seperti itu, maka yang terjadi adalah guys, Anda akan kena pukul. Di situ yang namanya nekat. Makanya banyak orang berlatih Wing Chun tapi tidak bisa menggunakan Wing Chunnya dalam fighting. Itu karena lack of practice. Real fight-nya itu lack of practice. Terbiasa dengan konsep, terbiasa dengan teori, terbiasa dengan latihan teknik tanpa proper power yang digunakan sebagai counter. Yang terjadi adalah Anda hanya melatih gerakan tapi tidak melatih power dalam pertarungan. Bagaimanapun juga fight itu nomor satu adalah power. Orang yang mau nyerang Anda nggak akan sungkan-sungkan untuk BAM! Seperti itu, nggak sungkan-sungkan mereka. Oke? Itu pola latihan yang ketiga. Ketika Anda lakukan seperti itu, maka yang terjadi adalah Anda punya proper dam. Anda punya courage yang benar-benar berani. Saya ingat dulu ketika awal saya berlatih karate, Mas. Ketika saya berlatih karate, sensei saya yang namanya Ardi Gangga, saya kalau Anda tahu, di Bali, salah satu pola latihan yang beliau berikan kepada kita waktu itu saya masih SMP adalah bagaimana cara kita melihat pukulan. Mukul kan karate kan gini nih. Caranya adalah biasanya kaki. Nah, kaki biasanya. Partner kita akan memukul kita tepat di pakai Wing Chun depan mata kita, dan kita harus tetap belajar menatap dengan tujuan agar kita terbiasa berlatih untuk melihat pukulan. Jadi saya seperti ini, terus atau saya biasa memukul ke mata. Ya. Saya harus terbiasa melihat pukulan seperti ini
Sehingga pada akhirnya saya tidak akan terkejut ketika ada pukulan. Ini dilatih bermenit-menit setiap hari selama bertahun-tahun dengan tujuan saya tidak akan terkejut ketika ada pukulan yang akan masuk ke muka saya. Jadi stop. Ini adalah pola latihan yang sama yang dilakukan dalam karate, begitu juga dalam Wing Chun. Jadi intinya adalah dalam bertarung, dalam sistem bertarung, takut kena pukul itu adalah hal yang sangat tabu. Sehingga keberanian itu harus dilatih dengan berbagai macam cara. Banyak sekali cara-cara lain dalam melatih bagaimana cara kita melatih nyali dalam bertarung.